Oke, saya akan masuk ke program berikutnya dan baik, saya akan perkenalkan dulu pembicara berikutnya, Pak Randi Tambayong. Nah, mengenai Atelier Una. Nah, dari data yang saya dapat, jadi Atelier Una itu berdiri di tahun 2010. Nah, Pak Randi salah satu co-founder dan juga principal architect yang aktif di dalam Atelier Una. Eh, Salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan Atelier Una adalah kemampuan untuk menyediakan layanan arsitektur untuk beragam klien di berbagai sektor fungsi, skala, dan lokasi. Kemudian Atelier Una banyak mengerjakan bangunan-bangunan hotel, residensial, dan juga mixed use development, dan berbagai ruang lingkup pekerjaan lainnya yang akan kita nanti dengarkan pada saat pemaparan Pak Randi Tambayong. Jangan kemana-mana, kita akan break sebentar dan nanti akan saya akan masuk ke sesi Pak Randi Tambayong. Tetap di Open Talk Series 2.1. Oke, kembali lagi di Open Talk Series 2.1. Nah, Pak Randi, kita akan masuk ke sesi Pak Randi Tambayong. Ya, selamat malam semuanya. Malam Pak Randi. Pak Randi, sebelum mulai, boleh tahu nggak Pak, nama depan anak Bapak apa Pak? Siapa Pak? Nama depan anak saya. Nama depannya aja Pak, nggak perlu lengkap. Kita lagi nggak absen sekolah online Pak. Iya, saya punya 3 putri, Hmm. yang namanya Alexis, Aluna, dan Alize. Oke. Saya tanya karena bagi Anda yang mempunyai nama Alexis, Alun atau Aluna atau siapa? Maaf satu lagi Pak. Alize, Alize, nanti kita ya. akan kirimkan buku dari Anabata Pak. Oh. Jadi tadi diingat ya, Alexis, Aluna, dan Alize. Nah, silakan. Bagi Iya, Anda yang di nama, bagi kurang lebih ada sekitar 300 attendees di sini. Bagi kalian yang punya nama di antara Alexis, Aluna, dan Alize, nanti silakan bisa kontak ke kami. Nanti kami kirimkan buku dan konfirmasi lebih lanjut. Nanti saya tulis di dalam kolom chat. ini door prize, sistem door prize-nya menarik nih. Oke, Pak Randy, silakan enjoy dan bisa dimulai Pak Randy. Terima kasih Pak Randy. Oke, terima kasih Pak Brian. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa Pak Yunarto dari IAI Surakarta. Ya, salam kenal juga Pak Yunanto sebagai rekan sejawat juga. Oke, saya sudah terlihat ya materi saya ya. Sudah Pak. Oke, uh, ini kursor mouse saya juga terlihat ya. Saya gerakan nanti mungkin saya akan memerlukan untuk menunjukkan beberapa atau meng-highlight beberapa gambar. Oke, jadi materi yang saya akan share pada malam hari ini ada berjudul konteks. Jadi sebetulnya saya akan bercerita mengenai proses perencanaan desain dari 2 buah proyek hotel yang pernah kami tangani, di mana ya nanti masing-masing akan memiliki konteksnya sendiri-sendiri. Jadi itu saya jadikan sebagai judul materi malam hari ini. Oke, ini saya sudah ke slide berikutnya ya. Ini yang pertama, saya beri judul manipulasi dimensi. Ini mungkin uh, judulnya agak-agak provokatif gitu ya, manipulasi. Tapi sebenarnya di sini manipulasi dalam pengertian yang positif, di mana bagaimana dimensi itu bisa kita switch sehingga akhirnya tampilan visualnya itu bisa tidak menyerupai dimensi aslinya. Dan juga di sini saya ingin ya, saya merasa nih mungkin malam-malam gitu ya, mungkin juga setelah jam makan malam gitu supaya nggak ngantuk juga. Jadi mungkin saya akan menggunakan tagline yang agak-agak provokatif juga. Nah ini proyek yang pertama ini lebih ya sesuai judulnya, lebih berbicara mengenai konteks dimensi. Jadi ini pertama sekilas mengenai lokasinya ya di Pekanbaru, di Pulau Sumatera. Dan ini lokasinya di Jalan Lintas Sumatera, di Jalan Jenderal Sudirman. Tapi sebetulnya ini kalau saya tunjukkan dengan kursor mouse saya ya, ini adalah jalan
Jenderal Sudirman atau Trans Sumatera, sebetulnya posisi lahannya itu ada di belakang bangunan Martin Boutique yang kebetulan dimiliki oleh pemilik dari hotel ini. Nah, untuk lahannya sendiri itu sekitar 1.500 meter persegi, dan sebetulnya mungkin kalau rekan-rekan tahu Wave Hotel ya, mungkin di banyak kota ada, itu sebetulnya kan dia masuk di kategorinya bintang 2. Tapi kalau untuk di project eh, Pekanbaru ini sebetulnya secara luasan dia agak lebih besar gitu. Jadi di PV hotel lainnya biasanya luasan kamarnya itu kan 18 meter persegi. Dia sebetulnya 2 plus ya, jadi tidak benar-benar budget. Kalau budget itu kan masih di 16-15 meter persegi. Dia agak di atas sedikit, biasanya 18 meter persegi. Namun untuk di Pekanbaru ini, briefnya adalah secara luasan itu agak lebih besar. Jadi 20 lebih sedikit lah per kamarnya. Nah, dengan bentuk lahan yang demikian, posisinya di belakang bangunan Martin Store. Martin Store ini adalah toko ini ya, jual apa, tas, sepatu, ikat pinggang dan sebagainya. Jadi sebetulnya di sini perlu ada pendekatan yang menarik, ya, di mana harus punya identitas yang kuat, namun pada saat bersamaan karena di sekitar sini juga sudah banyak bangunan, maka kita harus bagaimana bangunan ini bisa tampil sederhana tapi stand out. Nah, itu dua hal yang kontradiktif tapi kita coba lakukan di proyek ini. Jadi ini kalau tadi Jalan Jenderal Sudirman ada di sebelah kanan ya. Ini kita di jalan samping, Jalan Pinang namanya. Ini pertama yang kita lakukan adalah dari lahan yang tadi, yang warna kuning sebelumnya ini. Ini pertama kita coba identifikasi dulu zonanya. Jadi di sini kami melakukan yang warna abu-abu ini adalah zona untuk sirkulasi kendaraan, kemudian hijau ya area hijau, kita tentunya harus menyediakan juga. Kemudian yang warna kuning muda ini itu adalah untuk lobi, kemudian resepsionis, yang warna oranye di sebelahnya ini adalah front office ya. Kemudian yang warna oranye yang terpisah ini adalah ruang genset. Nah, di sini juga ada satu challenge. Pertama adalah mengakomodir kebutuhan parkir mobil, di mana dari pemiliknya tidak ingin membuat basement. Pada awalnya tidak ingin membuat basement, biasa kan karena pertimbangan biaya. Nah, kemudian dalam prosesnya kita kan memberikan pilihan, kita mau membuat basement atau gedung parkir, sedangkan di lantai dasar ini sendiri kapasitasnya juga terbatas. Jadi akhirnya kita buat split level di sini. Jadi dari lantai ground floor ini ada setengah lantai turun, itu jadi ya sebetulnya ya kita bisa persuasif untuk membuat semi basement, tidak full basement. Kemudian naik ke lantai atas nih ya, mau disebut mezanin bisa atau lantai 2 bisa, seperti itu. Jadi ini kita identifikasi dulu dari lantai dasarnya. Selebihnya di lantai dasar ini untuk parkir yang di luar ya. Kemudian kita naik ke lantai 2. Di sini tadi ada, sebelumnya yang warna abu-abu ini adalah untuk ini ya, lift, tangga kebakaran di tengah. Nah, di lantai 2 ini kita masukkan fungsi restoran di sebelah kanan ini. Kemudian di sebelah kiri ini adalah untuk meeting rooms. Sedangkan yang warna oranye ini adalah untuk back of the house-nya dan kitchen juga. Nah, jadi kenapa untuk restoran ini kita letakkan di depan? Karena ingin juga menangkap market dari Martin Store. Ini pada awal mulanya ini belum dibuat ada connecting bridge ya antara bangunan hotelnya dengan Martin Store, cuman sekarang sudah ada. Nah,
ini jadi supaya orang dari Martin Store ini juga habis belanja bisa mengakses makan atau lunch di sini seperti itu. Kemudian ini lantai tipikal 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini secara blok masanya seperti ini ya. Dan kalau dilihat dari bentuk lahannya ini kan ada sempadan depan, sempadan samping, kemudian bentuk lahannya tuh L. Jadi akhirnya kita buat bentuk sirkulasi atau konfigurasi sirkulasi kamar. Yang satu adalah double loaded, yang satu lagi single loaded seperti ini. Jadi ini masa bangunannya kalau secara denah ini mirip pistol ya. Kemudian ada penambahan satu tangga kebakaran lagi di belakang. Nah, kemudian kita coba seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana bangunan ini bisa nampak punya identitas kuat, namun tidak terlalu ramai. Nah, karena kalau tipikal bangunan hotel itu kan biasanya ada jendela-jendela ya, jendela kamar. Nah, kami melakukan suatu metode ya, kita wrapping menjadi satu, istilahnya ini sebagai satu masa gitu dalam tanda kutip, kemudian di sampingnya satu masa lagi. Nah, cuma kalau dilihat seperti ini kan dari secara isometri aja sudah kelihatan ya masa bangun ini nampak solid gitu ya, masif. Nah, jadi kemudian kita bagi dua secara vertikal menjadi seperti ini. Nah, cuman kemudian ini kan masih cukup monoton ya, seperti dua box yang ditumpuk. Nah, kemudian kita lakukan ada adjustment, kita majukan, geser kanan, geser kiri, bagian atasnya kita naikkan frame-nya. Dan memang dulu di awal tuh sebetulnya briefnya adalah di lantai atas ini tuh direncanakan untuk ada rooftop cafe ya. Sebenarnya kami sudah membuat desainnya. Cuma sampai dengan saat ini memang belum direalisasikan, tapi planningnya sudah. Jadi untuk lift, untuk struktur itu sudah disiapkan. Jadi sekalian saja bagian atas ini untuk sebagai atap dari rooftop cafe tersebut. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dengan fasadnya? Nah, ini kalau dilihat kan masa bangunannya cukup horizontal oriented ya. Jadi bagaimana supaya bangunan ini kelihatan cukup ringan. Jadi ada di sini kita terapkan pola vertikal pada fasad bangunannya. Tentunya kan kalau pola secara vertikal ini itu bisa yang saya sampaikan tadi semacam memanipulasi ya efek dari bangunan ini menjadi lebih tinggi dari sebenarnya. Seperti kalau misalnya kita punya ruangan kamar gitu yang atau ruangan apapun yang agak sempit, biasanya kan kita memasang pola lantai itu kan cenderung ke melebarnya ya, gitu, supaya memberikan kesan ruangan lebih lebar. Nah, kemudian dari pola vertikal tersebut kita tentunya kan harus ada jendela. Namun karena memang ini kan ya bintang 2 plus ya, jadi sebetulnya memang ya dari hitungan biaya memang bukan yang full glass fasad ya per kamar. Jadi memang ada bidang solid, ada kaca. Nah, di situ jadi kita coak gitu ya, mana yang bidang solid, mana yang kaca. Kemudian sebagai identitas dari Wave Hotel kita terapkan warna magentanya Wave Hotel. Jadi kalau kadang-kadang lihat di lokasi lain kan memang Wave Hotelnya ada identitas magentanya ya. Nah, di sini kami terapkan sebagai aksen saja. Jadi supaya secara keseluruhan bangunan ini tidak terlalu striking namun punya identitas yang kuat. Nah, ini secara gambar tampaknya ya dari 4 sisi. Jadi hasil akhir dari desainnya secara tampak
dari tadi yang frame yang digeser, kemudian pola yang diterapkan vertikal, mana bidang solid, mana bidang transparan, warna magenta sebagai aksen, kemudian peletakan tulisan Wave Hotelnya, kemudian yang ini yang sebelah kanannya adalah sisi yang ini kan bangunannya bisa dikatakan hook ya, jadi ini yang sisi yang memanjangnya, ini sisi yang melebarnya yang sebelah kanan, kemudian yang bawah ini adalah ya yang bisa dikatakan ya bagian belakang dari bangunan, namun tetap ya harus dirancang juga ya supaya tidak eh, kelihatan jomplang, dan memang bagian belakang ini cukup kelihatan kalau dari jalan. Ya ini secara mendetailnya, ini bukan layar rekan-rekan yang rusak, ini memang dari pewarnaan dari gambar kami, ini supaya jelas saja pengkodaannya, material satu itu apa, material dua itu apa, warnanya apa. Ini saya ingin menunjukkan secara lebih mendetail saja mengenai yang gambar di bawah ini, mengenai kombinasi solid dan transparan. Ini untuk bidang lainnya, untuk sisi lainnya maksud saya. Nah ini hasil jadinya. Jadi yang sebelah kanan ini yang sisi yang memanjang, sebelah kiri ini adalah sisi memendeknya. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini yang sisi memendeknya ini bentuknya itu lebih seperti sirip, sedangkan yang sebelah kanan ini lebih seperti bidang flat ya. Ini dikarenakan bidang yang sebelah kiri ini lebih menghadap ke barat. Jadi sebetulnya dia agak diagonal, tidak persis ke barat. Jadi untuk mengurangi panas matahari sore, kita gunakan sirip. Ini dari jalan besar ya, jalan lintas Sumatera menuju ke bangunan ini. Ini secara close up-nya, jadi yang sebelah kiri ini adalah pintu masuk ke lobbynya. Sebelah kanan ini front office-nya, jadi memang cenderung solid. Jendelanya ada di bagian belakang. Ini kita cover dengan kaca saja, back painted. Kemudian pola vertikal itu kami bawa juga ke interiornya, yang di bawah ini di reception desk-nya, dari dinding, kemudian ke reception desk-nya sendiri, kemudian yang di atas ini adalah area menunggu, tempat duduk di depan reception desk-nya, kemudian ada internet counter. Ini untuk view interior ruang lainnya, sebelah kiri ini kamar, ya simple saja ya, karena memang kategori hotelnya yang two star plus, ada pertimbangan biaya juga, namun diolah supaya tetap rapi secara desain. Kemudian yang sebelah kanan atas ini adalah area restoran. Jadi di desain restoran ini, di ceilingnya itu adalah kombinasi atau superimpose dari dua pola garis-garis ya. Karena di restoran ini tuh melambangkan pertemuan dari garis-garis yang sisi sebelah kanan, sebelah timur, dengan sisi fasad yang sebelah selatan. Jadi ini semacam bertemunya tuh di plafon restoran ini. Makanya ini ada garis-garis yang kiri ke kanan, ada yang dari atas ke bawah seperti itu. Oke, nah untuk project yang kedua, ini kalau tadi lebih berbicara dimensi, yang kedua ini saya beli judul Mesin Waktu, karena di sini kita lebih banyak berbicara mengenai waktu, timeline, sejarah, yaitu untuk project Hotel De Braga by Art Hotel di Kota Bandung. Ini Kota Bandung, saya sudah tahu semua ya. Ya, ini untuk lokasinya itu di daerah bisa dikatakan pusat kota ya. Nah ini jadi dia
Kalau bagi rekan-rekan yang mungkin belum tahu, jadi dia di Jalan Braga, dekat dengan Museum Konferensi Asia Afrika, Alun-Alun Bandung. Nah, bicara mengenai daerah Braga, Asia Afrika, ini tentunya ada karakter kuat di sini secara urbannya, secara sejarahnya, itu ya mulai dari skyline-nya, kemudian ya kondisi saat ini atau pada saat waktu proyek ini dirancang, dan itu kita harus melihat dari salah satunya yang cukup kuat korelasinya dengan proyek ini adalah keberadaan dari gedung Denis yang lokasinya di sebelah lahan proyek ini. Gedung Denis sekarang namanya Gedung Bank BJB ya. Dulu sebelum Bank BJB kan Bank Jabar. Ini dirancang oleh arsitek Albers. Jadi memang pada saat itu banyak bangunan di Bandung terutama itu dirancang oleh arsitek dari Belanda. Salah satunya Albert Albers ya. Itu yang dari dulu sampai, dan saya rasa sampai saat ini tuh menjadi landmark kota Bandung, itu Bank BJB ini. Kemudian juga kalau kita lihat pada era tersebut, banyak bangunan-bangunan di kota Bandung yang memiliki gaya arsitektur serupa ya, yang kita bisa sebut ya arsitektur kolonial, ya. Ini punya ciri khas, punya style ya yang ya kita bisa istilahkan salah satunya adalah Art Deco ya, dengan konsep streamline, bidang yang cenderung solid gitu. Makanya kalau dilihat kan gaya-gaya Art Deco itu cenderung berat, tidak terlalu transparan, dan ada geometri streamline, horizontal, vertikal. Nah, ini contoh lainnya juga ya di Kota Bandung. Dan ya memang nih pada saat itu tidak hanya di Kota Bandung saja, tapi di kota-kota lain di Indonesia juga mengalami spirit arsitektur yang sama. Nah, bicara mengenai lokasi proyek ini atau lahan proyek ini adalah bangunan Sarinah Braga. Jadi lahan ini berada di lahan yang dulunya adalah Sarinah Braga. Jadi kalau Sarinah ada di Jakarta, selain itu juga ada di Bandung. Nah, di Bandung inilah di Jalan Braga ini dulu ya kurang lebihnya secara kehidupan gitu ya, secara bisnisnya kurang lebih mirip dengan Sarinah di Jakarta. Namun sayangnya pada saat kami memulai proyek ini kondisi dokumentasi ya pada saat sebelum kami mulai merancang. Jadi bangunan ini yang depannya ini ada list pelang cukup tebal dengan logo Sarinahnya, dan tulisan Sarinah ini sendiri kan merupakan goresan langsung dari Bung Karno ya. Nah, yang tersisa pada saat proyek dimulai sayangnya sudah ya cukup porak-poranda. Di bagian dalam ini sudah tidak ada bangunannya lagi ya, cuma tanah kosong. Ini bisa dilihat ya, yang kiri gambar di bawah ini tanah kosong dengan semak belukar. Sedangkan kalau lihat dari Jalan Braga itu hanya menyisakan tadi dinding lisplang, kemudian ada menara. Ini juga waktu itu ditutup oleh papan ya. Nah, ini dari dalam lahan. Nah, yang tadi dinding lisplang ini saya mulai dari gambar kanan atas. Ini dinding fasadnya dilihat dari dalam, lisplangnya dengan struktur baja penahannya, kemudian ada kolom-kolomnya. Ini sebelah
kirinya itu yang ada menara tadi. Kemudian di sebelah selatannya ada dinding yang dulunya ini kan bangunan ya, tertutup gitu seluruhnya. Nah, ini dulu ada jendela, cuman karena sudah tidak ada bangunan lagi, jadi hanya menyisakan jendela freestanding seperti ini. Kemudian ini dari dinding fasad tadi, ini ada kolom-kolom, jadi ya, lebih tepatnya dinding struktural ya. Ini yang menopang, gambar bawah tengah ini, menopang rangka atap, nyambung ke gambar kanan bawah, itu menopang dari dinding, saya mengistilahkannya lisplang ya, karena bentukannya seperti lisplang, tapi sebetulnya itu adalah fasad depan dari bangunan Sarinah pada saat itu. Nah, ini kemudian kalau dilihat dari beberapa sudut lainnya, ini kalau dari atas, waktu itu kami naik ke menaranya, mengambil foto dari atas, ini seperti ini. Ini kalau melihat dari celah antara papan yang tadi ada reklame tadi di depan, nah ini dinding lisplang tadi seperti ini, masih cukup baik. Jadi sebetulnya struktur bangunan di bagian depannya ini masih cukup baik, ya bisa dikatakan aging, tapi masih cukup baik. Hanya atapnya saja yang sudah tidak ada, tapi kalau selebihnya itu benar-benar sudah tidak ada. Ini kemudian menaranya. Nah, jadi beberapa konsep restorasi dari bangunan existing, ini sini kita tidak bisa langsung memikirkan, oh nih hotelnya maunya begini, begitu. Kita harus lihat dulu kondisi existingnya dan istilahnya tuh kalau kalau di dunia medis itu ya, nih pasien masuk UGD nih, ini harus diapakan dulu nih supaya jangan makin terdegradasi lagi kualitasnya. Nah, jadi jelas ini harus dipertahankan. Ini sudah pasti tidak boleh dirubah. Kemudian melakukan restorasi kondisi existing. Jadi elemen di sini kan kalau kita identifikasi itu tadi ada bagian lisplang depan, rangkanya, kemudian dinding bagian belakang ini, kemudian dinding struktural di bagian bawahnya yang menopang rangka atap ini, kemudian menara sebelah kanan, dan jendela ini. Ini semuanya tidak bisa dirubah, tidak boleh dirubah. Dan itu salah satu bentuk restorasinya adalah dengan mengembalikan atap ini semaksimal mungkin bentukan aslinya. Nah, karena bangunan ini berada di bagian depan, otomatis bangunan hotel yang kita akan rancang pada saat itu akan berada di bagian belakangnya. Jadi terus bagaimana korelasinya antara bangunan existing ini dengan bangunan barunya? Jadi konsep ini kita sudah mulai masuk ke konsep pengembangan ya. Jadi untuk konsep pengembangan ini kita buat secara terpisah antara bangunan existing dengan bangunan baru. Di mana antara bangunan existing dengan bangunan baru itu diberikan jeda. Ini kalau dilihat gambar potongan yang saya tunjukkan dengan kursor mouse saya ini ada koneksi transparan secara visual ya, itu selebar 2 meter untuk memberikan ada jeda fisik yang tegas antara bangunan asli dengan bangunan baru. Nah, secara perspektifnya itu yang sebelah kanan ini gambarnya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah bangunan bagian depan ini mau dijadikan apa? Nah, karena kalau bangunan hotel itu kan bagian depan tuh biasanya kan lobi, kemudian karena hotel ini kan hotel bintang 4 ya. Jadi ada juga kafe biasanya di ground floor gitu. Ya, kalau secara bisnis kan itu juga lumayan ya untuk income dari hotel tersebut. Nah, orang dari luar bisa duduk, minum kopi dan sebagainya di kafe tersebut. Jadi bangunan eksis ini dijadikan extension dari kafe di lantai dasar tersebut. Jadi ini kebetulan berada persis di pinggir pedestrian.
Jadi ini juga bisa menjadi tata urban yang baik ya. Jadi orientasi kegiatan manusia di lantai dasar, orang dari pedestrian bisa langsung berinteraksi dengan orang di kafe ini. Jadi konsep al fresco. Nah, kemudian mulai masuk ke bangunan barunya, itu kita pertama mulai melakukan identifikasi karakteristik dari kawasan daerah Jalan Braga, Asia Afrika, dan sekitarnya. Ini pertama sebetulnya ada semacam ruang-ruang terbuka ya, atau void gitu. Kalau dilihat secara layout, secara denah, kemudian ada jarak bebas yang relatif kecil antar bangunan. Memang antar satu bangunan dengan bangunannya itu agak dempet. Selain tentunya tadi karakteristik dari Art Deco pada kawasan ini. Nah, komposisi masa bangunan di sini, ini kita melihat dari bangunan-bangunan yang paling dekat dengan proyek ini, dengan lahan ini, yaitu ada Bank BJB yang tadi gedung Denis, kemudian ada gedung kantor Bank BJB belakangnya, kemudian ada Hotel Ibis Styles. Ya, jadi karakter dari bangunan-bangunan ini itu akan mempengaruhi bagaimana bangunan pada proyek ini akan dibentuk. Nah, pertama, kalau dianalisa secara frontal, itu antara gedung Denis dengan Ibis Style. Ini kalau dilihat secara frontal menghadap ke lahan ya, ini gedung Denis atau Bank BJB, kemudian ini Hotel Ibis Styles. Ini yang gedung kantor Bank BJB ini agak di belakang ya. Jadi yang ditandai kotak ini itu sebetulnya ada semacam area kosong yang ini dapat diisi dengan bangunan ya agak tinggi. Untuk terkait dengan bagaimana bangunan-bangunan di sekitarnya ini. Nah, kemudian yang di bawah ini, bahwa bangunan Bank BJB ini kan lokasinya ini berada di sudut satu blok ini ya. Kalau kita anggap bangunan-bangunan ini sebagai satu blok, bangunan Bank BJB ini adalah di sudutnya. Jadi selain itu juga dia merupakan bangunan landmark, jadi mau tidak mau kita harus merespon. Dan cara kita meresponnya adalah dengan kita menjadikan podium kita tuh penerusan dari bangunan Bank BJB tersebut. Gitu. Kita menjadi penerusan dari skyline bangunan tersebut. Dan ini waktu itu kami cek tingginya kurang lebih itu 14 meter, dan ini menjadi dasar penentuan tinggi podiumnya. Terlepas dari mau berapa lantai atau floor to floor tiap lantainya bagaimana, tapi tingginya itu 14 meter. Nah, kemudian terkait dengan konfigurasi massa, ini kalau dilihat secara towernya, ini kan utara menghadap ke atas ya. Jadi supaya mengurangi panas matahari yang terlalu frontal, ini kita buat orientasi bangunan ini memanjang timur barat, jadi jendelanya menghadap ke utara selatan. Kemudian kalau dilihat ini kan ada menara, kemudian ada jendela existing tadi. Jadi ada baiknya bahwa di bagian belakang ini tuh diberikan jarak untuk menghormati keberadaan menara dan jendela tersebut. Jadi kita buat ada void atau ruang terbuka di situ. Kemudian kalau dilihat gambar sebelah kanan ini yang warna oranye ini adalah bidang solid atau core dari bangunan-bangunan di sekitarnya, dan itu yang terus harus memberi andil pada penentuan bidang core pada bangunan ini. Jadi kesimpulannya, ruang terbuka void di sebelah selatan, bentuk massa bangunan yang merespon gedung Bank BJB dan gedung kantor Bank BJB, core bangunan sebagai elemen vertikal yang membelah elemen horizontal, yang mana itu juga dilakukan oleh bangunan-bangunan di sekitarnya, kemudian termasuk oleh gedung Bank BJB juga. Kemudian massa bangunan yang merupakan kebalikan atau mirroring dari massa bangunan Bank BJB.
Jadi kalau dilihat ini L-nya begini, kalau yang project ini The Braga L-nya ke arah selatan. Kemudian bentuk masa kubistis sebagai implementasi bentuk menara existing Sarinah karena memang bentuk desainnya seperti itu. Nah, ini secara studi desain pada saat itu penerusan dari podium, kemudian masa bangunan kubistis, ini struktur bangunan existing kan, ini dari arah sebaliknya. Jadi ini kalau secara dana lantai dasar, ini bangunan rencana, kemudian ada teras penghubung, dan yang warna merah ini struktur existingnya, termasuk menara. Ini secara tampak. Dan ini hasil jadinya. Jadi pola-pola kotak ini, jendela ini kami ambil dari menara gedung Denis atau gedung Bank BJB. Jadi pola podiumnya itu streamline, horizontal mengikuti badan dari bangunan Bank BJB, sedangkan kotak-kotak ini mengambil dari towernya. Dan di sini memang bangunan The Braga ini tampil simple, warnanya cenderung putih untuk menghormati Bank BJB yang merupakan landmark bangunan historis, sehingga tidak terlalu kalau dilihat misalnya contoh di foto ini bangunan The Braga ini tidak terlalu dominan, itu tetap yang karakternya kuat adalah gedung Bank BJB. Ini dari arah sebaliknya. Ini foto-foto lainnya, ini dari yang sebelah kiri dari agak atas, ini dari close up. Ini untuk fasadnya sendiri menggunakan precast. Ini yang sebelah kiri ini streamline horizontal. Ini difoto dari dalam yang merupakan penerusan pola-pola streamline penerusan dari Bank BJB. Kemudian ini sebelah kanan ini foto di rooftop podiumnya. Ada taman, kemudian ini restoran, di atasnya kamar-kamar. Ini secara urban yang tadi saya singgung bahwa keberadaan kafe ini itu bisa membuat interaksi urban yang menarik ya, dari pedestrian ke kafe ini. Jadi tapi tetap dibuat pembatas, namun secara visual interaksi itu bisa cukup kuat. Ya, demikian pemaparan dari saya atau sharing lebih tepatnya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi waktu saya iseng-iseng lihat partisipan di sini ada hadir juga tim kami, Aldo Mario Budiman ya, yang waktu itu juga turut terlibat di Project The Braga. Waktu itu ikut bolak-balik juga ke Bandung, survei dan ikut sidang cagar budaya, sidang TABG dan sebagainya. Itu mungkin ada tim kami juga yang hadir lainnya. Mohon maaf kalau saya tidak sempat melihatnya. Oke, demikian sharing dari saya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Randy untuk pemaparannya. Ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A yang nanti juga saya akan ajak diskusi juga Pak Randy setelah di forum diskusi. Saya akan masuk ke program berikutnya Pak Randy ya.